Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap Syekh Al-Imam Al-Bushiri adalah Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad bin Syahid bin Hamad bin Muhsin bin Abdullah bin Sanhaji bin Hilal As-Sanhaji. Beliau lahir pada hari Selasa bulan Syawal tahun 608 Hijriah atau 1211 Masehi di daerah Dalas, tapi tumbuh besar dan menjalani kehidupannya di Bushir, sebuah daerah di Mesir, sehingga kemudian lebih dikenal dengan nama Imam Al-Bushiri. Beliau berasal dari keturunan sebuah kelompok suku yang dikenal dengan Bani Habnun di Maghrib atau Maroko. Sejak kecil, beliau sudah mulai menghafalkan Al-Quran serta mempelajari ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Beliau dididik oleh ayahnya sendiri dalam mempelajari Al-Quran, di samping berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Kemudian beliau belajar kepada ulama-ulama di zamannya untuk memperdalam ilmu agama dan kesusastraan Arab. Kemudian beliau pindah ke Kairo, dan di sanalah beliau kemudian menjadi seorang sastrawan dan penyair ulung. Kemahirannya di bidang sastra ini melebihi para penyair pada zamannya. Karya-karya kaligrafinya juga terkenal. Tulisannya sangat indah. Beliau mempelajari disiplin ilmu khat dan kaidah-kaidahnya dari Syekh Ibrahim bin Abu Abdillah Al-Bushiri. Penguasaannya tentang khat atau kaligrafi, baik praktis maupun teoritis, membuat banyak pelajar menimba ilmu kepadanya. Dalam seminggu, yang belajar ilmu ini kepadanya lebih dari 1000 orang, atau demikian disebutkan dalam pengantar kitab Syarh Burdah yang berjudul Al-Umdah fi Syarh Al-Burdah, karya Syekhul Islam Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haytami. Sejak masa kanak-kanak, beliau dikenal sebagai orang yang wara' atau sangat berhati-hati karena takut dosa. Pernah suatu ketika beliau akan diangkat menjadi pegawai pemerintahan kerajaan Mesir. Tetapi ketika melihat perilaku pegawai kerajaan yang tidak cocok dengan prinsipnya, beliau pun menolaknya. Pada awal kehidupannya, Al-Bushiri berprofesi sebagai guru pengajar dalam mata pelajaran tulis-menulis di beberapa kelompok belajar di daerah Bilbis. Kemudian beliau meninggalkan tugas-tugasnya dan meninggalkan kesenangan dunia, lalu menyendiri dalam kehidupan tasyawuf dan menghabiskan waktunya untuk beribadah. Beliau pergi ke Iskandariyah atau Alexandria untuk menjadi murid Al-Qutb Abul Abbas Al-Mursi. Al-Bushiri dan Ibnu Athaillah Asy-Syakandari adalah dua murid dari Abul Abbas. Bila Al-Bushiri dianugerahi keunggulan dalam bentuk syair, sedangkan Ibnu Athaillah atau pengarang kitab Al-Hikam dianugerahi keunggulan dalam bentuk prosa atau natsar. Al-Bushiri berguru kepada banyak tokoh ulama, di antaranya Syekh Ibrahim bin Abu Abdillah Al-Bushiri. Dari Syekh Ibrahim bin Abu Abdillah Al-Bushiri, beliau mempelajari disiplin ilmu khat dan kaidah-kaidahnya. Abu Hayyan Atshiruddin Muhammad bin Yusuf Al-Gamati Al-Andalusi, Fathuddin Abul Fat Muhammad bin Muhammad Al-Umari Al-Andalusi Al-Isibili Al-Mushri, yang terkenal dengan sebutan Ibnu Syayyidin Nas, dan Al-Iz bin Jama'ah Al-Kanani Al-Hamawi. Al-Bushiri tekun belajar kepada para gurunya ini. Dari Syekh Al-Mushri inilah tampak pada diri Al-Bushiri suatu keberkahan dalam agama, ilmu, kewara'an dan kewalian karena ketekunannya dalam belajar. Semenjak itu beliau memilih cara yang lain dalam mengarang syairnya. Maka jadilah syairnya berisi tasyawuf, pujian dan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau pun memurnikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Karya-karya Syekh Imam Al-Bushiri diantaranya adalah: pertama, sholawat Mudoriyah,
Selawat Mudoriyah adalah salah satu syair karya Imam Al-Bushiri yang sangat besar keutamaannya. Banyak disebutkan dalam kitab-kitab zikir dan syair. Dinamakan Mudoriyah karena penisbatan Nabi SAW kepada salah satu datuk beliau yang bernama Mudor. Salah satu keistimewaan salawat ini disebutkan dalam kitab Bughiyah Ahlul Al-Ibadah wa Al-Awrad Syarah Ratib Qut Zamani Al-Haddad karya Al-Habib Alwi bin Ahmad Al-Haddad. Dikisahkan bahwa Imam Al-Bushiri menyusun salawat ini di pinggir sebuah pantai ketika sampai pada syair nomor 34 yang berbunyi, Summa salatu ala al-mukhtari ma tala'at syamsun nahari wa ma qad sya'al qamar. Tiba-tiba dari tengah laut datang seorang laki-laki yang berlari di atas permukaan air dan menghampirinya sambil berdiri di hadapannya serta berkata, "Cukup, akhirilah solawatmu sampai bait ini, karena kamu telah membuat lelah para malaikat yang mencatat keutamaan pahala solawat ini." Dan akhirnya Imam Bushiri menutup solawatnya dengan permohonan ridho Allah untuk keluarga Rasulullah dan para sahabatnya. Kedua, solawat Al-Hamziyah wa Al-Kawakib Az-Zurriyah yang kita kenal sekarang ini dengan qasidah Burdah Al-Madih. Al-Bushiri sebenarnya tak hanya terkenal dan karya burdahnya, beliau juga dikenal sebagai seorang ahli ilmu fikih dan ilmu qalam. Namun nama burdah telah menenggelamkan ketenarannya sebagai seorang sufi besar yang memiliki banyak murid. Dan karena fenomena karya burdahnya dipandang sebagai puncak karya sastra dalam memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Bushiri digelari Syaidul Madah, yang artinya penghulu para pemuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Burdah sendiri terdiri dari 163 bait nazm, 10 bait berisi muqaddimah atau matla', 16 bait menerangkan hawa nafsu serta kecenderungannya, 30 bait berisi sanjungan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 19 bait menerangkan milad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 10 bait tentang tawassul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 10 bait sanjungan terhadap Al-Quran, 3 bait mengupas Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 24 bait tentang jihad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 14 bait berisi istighfar, dan sisanya berisi munajat. Qasidah ini disusun oleh Al-Bushiri pada saat beliau menderita penyakit semacam stroke yang akut, sehingga menyebabkan beliau hanya bisa terbaring di tempat tidur saja karena sebagian tubuhnya tidak bisa digerakkan. Akhirnya beliau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melantunkan bait-bait qasidah burdah ini, hingga di dalam tidurnya beliau bermimpi didatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengusapkan tangannya yang penuh berkah pada badan Al-Bushiri, dan ketika bangun Al-Bushiri mendapati dirinya telah sembuh total. Pada hari itulah permulaan beliau keluar dari rumahnya dan bertemu dengan seorang fakir sufi. Fakir sufi itu berkata, "Wahai Syekh, ijazahkanlah kepadaku qasidah yang kau lantunkan untuk menyanjung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Al-Bushiri balik bertanya, "Qasidah yang mana yang kau maksudkan?" Fakir itu menyebutkan bait pertama qasidah burdah, qasidah yang awalnya berbunyi, "Amil tazakkuri jiranin bizi salam." Akhirnya Al-Bushiri memberikan catatan qasidah burdah kepada fakir sufi itu. Begitulah awalnya hingga qasidah burdah menjadi sangat terkenal. Ketika qasidah ini sampai di tangan salah seorang menteri raja, Al-Malik Az-Zahir, yang bernama Bahauddin, dia mengkopi qasidah tersebut. Dia bernazar untuk tidak mendengarkannya kecuali dia dalam keadaan melepaskan alas kaki dan tutup kepala sebagai bentuk penghormatan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Menteri ini bersama keluarganya benar-benar mendapat keberkahan dari qasidah burdah ini. Keterkenalan qasidah Shalawat Al-Hamziyah wa Al-Kawakib Az-Zurriyah dengan nama Burdah mempunyai kisah tersendiri. Versi pertama menceritakan bahwa ketika Syekh Sadruddin Al-Faruqi menderita penyakit mata yang sangat parah, menyebabkan beliau nyaris mengalami kebutaan. Dalam mimpinya beliau bertemu seorang yang menyuruhnya supaya pergi menemui wazir atau menteri Bahauddin dan meminta burdah atau selendang darinya untuk digunakan mengusap kedua matanya yang sakit. Ketika bangun sekonyong-konyong, Syekh Faruqi pergi menemui menteri Bahauddin dan menceritakan apa yang dialami dalam mimpinya. Menteri Bahauddin berkata, "Aku tidak memiliki apa yang disebut dalam mimpimu dengan burdah. Aku hanya punya qasidah sanjungan terhadap Nabi Muhammad SAW yang diciptakan oleh Imam Al-Bushiri. Aku dan keluargaku biasa mengupayakan kesembuhan penyakit dengan qasidah ini." Kemudian Wazir Bahauddin menyerahkan qasidah tersebut pada Syekh Al-Faruqi setelah sebelumnya mengusapkan pada kedua mata Syekh Al-Faruqi. Dengan barokah diusapkannya tulisan qasidah ini pada kedua mata Syekh Al-Faruqi, beliau mendapatkan kesembuhan dari penyakit mata yang dideritanya. Hingga terkenallah cerita itu, dan orang mulai menyebut qasidah itu dengan nama Burdah. Versi kedua menceritakan, berawal dari sakit reumatik yang diderita Al-Bushiri, dalam mimpinya beliau didatangi Nabi SAW. Dalam mimpi itu, baginda Nabi SAW mengusapkan badan Al-Bushiri dengan tangan beliau yang penuh berkah dan menyelimutinya dengan burdah beliau. Dan ketika bangun, Al-Bushiri merasakan kesembuhan. Bersukacitalah Al-Bushiri dan memberi nama qasidah yang beliau lantunkan dengan nama Burdah Al-Madih, yang artinya selendang Nabi yang terpuji. Karya sastra fenomena Shalawat Al-Hamziyah wa Al-Kawakib Az-Zurriyah yang terkenal dengan nama Burdah ini mengundang banyak ulama dari masa ke masa untuk memberikan komentar-komentar atau syarah dari bait-baitnya yang mempesona. Di antara ulama-ulama pensyarah burdah adalah Syekh Ali bin Muhammad Al-Bustami Asy-Syahirwadi yang dikenal dengan Musannifik, wafat pada tahun 875 Hijriah. Badruddin Muhammad bin Muhammad Al-Ghuzza, wafat tahun 984 Hijriah. Dan masih banyak lagi ulama-ulama yang telah mensyarah bait-bait burdah ini. Imam Bushiri wafat di kota Iskandariyah atau Alexandria, Mesir pada tahun 696 Hijriah atau 1296 Masehi. Jenazah beliau dimakamkan di samping masjid besar. Tak jauh dari masjid itu terdapat makam sang guru, Syekh Imam Abu Al-Abbas Al-Mursi. A'adallahu alaina min barakatihim wa karamatihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Sekian biografi singkat Syekh Al-Imam Al-Bushiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.